Oke, pernah kepikiran nggak sih, kalau Tuhan itu kan maha kuasa, kenapa solusinya harus sesuatu yang kelihatannya brutal banget seperti salib? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng logika teologis di balik salah satu dilema paling utama dalam kekristenan. Pertanyaan ini, jujur aja, ini kayak sebuah teka-teki besar. Sebuah dilema ilahi yang kalau kita lihat dari kerangka berpikir teologis ini, butuh sebuah solusi yang benar-benar spesifik. Yuk, kita telusuri sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong seberapa besar sih masalahnya. Jadi, kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu apa yang disebut sebagai masalah warisan manusia. Pertama-tama, kita perlu lihat konsep dosa dari sudut pandang yang berbeda. Dalam argumen ini, dosa itu bukan cuma sekedar kelakuan jelek yang kadang kita lakuin. Bukan. Dosa itu lebih dalam, yaitu sebuah kondisi bawaan. Sebuah natur yang katanya sih nempel di diri kita dan jadi tembok pemisah antara manusia dan Tuhan. Biar gampang, coba bayangin kayak tim sepak bola. Kalau timnas kita menang atau kalah di pertandingan penting, kan satu negara ikut ngerasain, iya kan? Nah, logikanya mirip. Seluruh umat manusia itu dilihat sebagai satu tim, dan kita semua ikut menanggung konsekuensi dari tindakan perwakilan pertama kita. Jadi, poin utamanya adalah masalah ini sifatnya universal. Setiap manusia yang lahir secara otomatis mewarisi kondisi berdosa ini. Inilah titik awal dari semua dilema yang akan kita bahas. Nah, masalah warisan tadi itu kemudian tabrakan langsung dengan salah satu sifat paling mendasar dari Tuhan, yaitu keadilannya yang katanya nggak bisa ditawar-tawar. Jadi, premisnya gini, karena Tuhan itu adilnya sempurna, dosa itu nggak bisa cuma diabaikan atau dimaafkan begitu aja. Dosa menciptakan semacam utang yang ya mau nggak mau harus dibayar. Dan pembayaran atau hukuman yang dituntut untuk utang ini cuma satu kata, maut. Tapi, tunggu dulu. Maut di sini bukan cuma soal mati fisik. Menurut argumen ini, hukumannya itu ada 3 lapis. Pertama, kematian rohani, yaitu putusnya hubungan sama Tuhan. Kedua, ya kematian jasmani. Dan yang terakhir, kematian kekal. Pemisahan total. Berat banget ya? Oke, jadi kita punya utang yang mustahil kita bayar sendiri. Nah, dari sini teka-teki teologisnya bergeser. Sekarang pertanyaannya jadi, siapa atau apa yang bisa bayarin utang ini? Mungkin ada yang nanya, kan kita bisa berbuat baik, nggak cukup emangnya? Menurut logika ini, nggak bisa. Sama aja kayak hakim nggak mungkin ngebebasin seorang perampok, cuma karena si perampok janji mau beramal setelahnya. Kejahatannya tetap ada dan harus dihukum. Maka dari itu, kalau mau ada pengganti, dia harus memenuhi 2 syarat yang kedengerannya mustahil banget buat disatuin. Dan disinilah inti dilemanya. Coba pikirin deh. Di bumi, banyak manusia yang bisa jadi wakil kita. Tapi semuanya punya utang dosa juga, jadi ya nggak lolos kualifikasi. Di sisi lain, di surga ada pribadi yang sempurna tanpa dosa, yaitu Tuhan. Tapi dia bukan manusia, jadi buntu kan? Nggak ada yang cocok. Jadi, gimana caranya masalah yang kelihatannya mustahil ini bisa terpecahkan? Apa ada jalan keluarnya? Nah, solusi yang ditawarkan dalam kerangka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Inkarnasi. Yaitu, pribadi yang tanpa dosa dari sorga itu, dia sendiri yang menjadi manusia. Ini adalah peristiwa yang dirayakan sebagai Natal. Inilah yang membuat sosok Yesus menjadi satu-satunya kandidat yang unik. Karena dia sepenuhnya manusia, dia bisa mewakili kita. Dan karena dia sepenuhnya ilahi, dia nggak punya utang dosa dan bisa jadi korban yang sempurna. Dia seolah-olah menjadi jembatan di antara 2 syarat yang mustahil itu. Oke, sekarang kita sudah punya pengganti yang memenuhi syarat. Ceritanya pun beralih ke momen puncaknya, yaitu proses pembayaran utang itu sendiri. Nah, bagian ini menarik banget. Argumennya adalah, di atas kayu salib, setiap bagian dari hukuman 3 lapis tadi itu dibayar. Kematian rohani, jasmani, sampai kekal, semuanya ditanggung oleh sang pengganti. Ini dilihat sebagai sebuah transaksi penebusan yang tuntas. Dan momen puncaknya adalah satu pekikan dari atas kayu salib, tetelestai. Kata ini artinya sudah selesai atau lunas. Ini dipahami sebagai pengumuman resmi bahwa utang itu sudah beres dibayar, lunas plong, kayak kwitansi yang akhirnya distempel lunas. Karena itu, tindakan ini bukan dianggap cicilan atau uang muka, tapi pelunasan total. Utang dosa manusia dianggap terhapus sepenuhnya, bukan karena usaha kita, tapi karena ada yang menggantikan posisi kita.
Oke, jadi dilema ilahinya sudah terpecahkan, utangnya sudah dibayar lunas, terus apa artinya ini buat kita? Secara pribadi, buat saya dan kamu. Ujung dari semua argumen ini adalah karena pekerjaannya sudah selesai, maka keselamatan itu bukan lagi sesuatu yang harus kita kejar-kejar atau usahakan mati-matian. Keselamatan dilihat sebagai sebuah hadiah, sebuah anugerah. Dan menurut kerangka ini, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah, ya, menerima hadiah itu. Kita sudah sama-sama mengurai langkah-langkah logis di balik kenapa salib itu diperlukan, dari awal masalah sampai ke solusinya. Pada akhirnya, semua penjelasan ini kembali ke satu titik, sebuah pilihan pribadi. Seperti yang tertulis di sini, hidup atau mati ada di tanganmu. Jadi apa yang akan kamu lakukan?